Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Lailatul Badriyah, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pati, kelompok 3 Angkatan 4 dengan jabatan ahli pertama guru kelas. Di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul Efektivitas Penggunaan Media Video Animasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh Siswa Kelas 4 pada Pembelajaran Tematik di SD Negeri Kayen 02. Latar belakang dari rancangan aktualisasi ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, dan peran dan kedudukan ASN serta nilai-nilai aneka. SD Negeri Kayen 02 merupakan salah satu SD negeri yang berada di Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati dengan akreditasi B. Visi dari SD Negeri Kayen 02 yaitu mewujudkan siswa yang religius, unggul dalam prestasi, disiplin, jujur, dan semangat kebangsaan. Sedangkan visinya yaitu mengembangkan sekolah modern, pendidik dan tenaga kependidikan profesional dan berdedikasi tinggi, anak terlayani secara material dan spiritual, pedagogik dan psikologis, serta tujuan dari SD Negeri 02 Kayen adalah menghasilkan peserta didik luhur mempunyai keunggulan tertentu dalam muatan lokal, berkualitas terbaik, berwawasan dan mampu bersaing, berbudi pekerti baik. Identifikasi isu yang pertama yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran yang kreatif oleh pendidik dalam pembelajaran jarak jauh. Banyak guru yang kurang dalam menggunakan media pembelajaran yang kreatif. Guru hanya memberi tugas lewat WA Group. Yang kedua, kurangnya kolaborasi antara pendidik dengan wali murid tentang pembelajaran daring. Masih banyak orang tua yang kesulitan mendampingi anak-anaknya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar sehingga anak kurang mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan baik. Yang ketiga, kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya sehingga siswa menjadi jenuh dan motivasi anak menurun dalam mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa menurun. Setelah mengidentifikasi beberapa isu, yang selanjutnya adalah perumusan dan penetapan isu dengan menggunakan teknik analisis USG, di mana yang mendapatkan ranking 1 yaitu kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 dengan jumlah skor 15. Setelah memperoleh isu utama yang perlu dipecahkan, selanjutnya adalah mengidentifikasi akar masalah dengan menggunakan fishbone analysis, di mana dari segi yaitu guru kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran, siswa merasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Dari segi metode, penyampaian materi monoton hanya lewat WA Group. Dari segi milieu, kurangnya komunikasi guru dengan orang tua tentang PJJ. Dari segi material, RPP belum sesuai dengan pembelajaran daring. Sumber bahan ajar terbatas, media pembelajaran yang digunakan kurang kreatif dan inovatif, serta evaluasi berbasis pada UAS dan PAT. Dan dari segi mesin, yaitu tidak semua siswa mempunyai HP atau laptop, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Berikut adalah gap analisis. Dengan membandingkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, maka diperoleh beberapa solusi, yaitu membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yaitu video animasi, melakukan pembelajaran interaktif, evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala, melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa tentang PJJ. Sehingga gagasan utama pemecahan masalah tersebut adalah efektivitas penggunaan media video animasi dalam pembelajaran jarak jauh siswa kelas 4 pada pembelajaran tematik di SD Negeri Kayen 02. Milestone kegiatan jangka pendek dalam waktu aktualisasi dan habituasi, pembelajaran menggunakan video animasi. Jangka menengah, 6 bulan setelah aktualisasi dan habituasi, penerapan pembelajaran menggunakan video animasi pada materi lain. Dan jangka panjang, 1 tahun setelah aktualisasi dan habituasi, monitoring dan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan media yang kreatif. Selanjutnya, tahapan output keterkaitan substansi mata pelatihan. Kegiatan 1, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah.
Dengan tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang isu dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, sosialisasi program aktualisasi kepada kepala sekolah dan rekan guru. Output yang dihasilkan adalah catatan berupa masukan dan arahan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, rule of government. Kegiatan yang kedua, membuat RPP daring. Dengan tahapan kegiatan, menyusun rancangan kegiatan pembelajaran atau RPP dan mendiskusikan RPP pada rekan guru. Adapun output yang dihasilkan adalah rancangan kegiatan pembelajaran atau RPP serta catatan berupa masukan dan arahan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan manajemen ASN. Kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan bahan ajar dan merancang video pembelajaran atau video animasi. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama mendownload aplikasi untuk membuat video animasi yaitu KineMaster. Yang kedua membuat video pembelajaran berupa video animasi menggunakan aplikasi KineMaster. Output yang dihasilkan yaitu terinstalnya aplikasi KineMaster dan video pembelajaran berupa video animasi. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu komitmen mutu dan manajemen ASN. Kegiatan yang keempat, membuat soal sebagai evaluasi belajar siswa dan kuesioner tentang pembelajaran yang telah dilakukan menggunakan Google Form. Adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat rancangan soal dan kuesioner tentang pembelajaran yang telah dilakukan, menunjukkan rancangan soal dan kuesioner kepada mentor, dan memasukkan rancangan soal dan kuesioner ke Google Form. Output yang dihasilkan yaitu draft soal dan kuesioner, soal evaluasi belajar dan kuesioner di Google Form. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan pelayanan publik. Kegiatan yang kelima, sosialisasi rencana kegiatan kepada orang tua siswa. Dengan tahapan kegiatan, 1. Membuat undangan sosialisasi kepada orang tua, kemudian dikirim lewat WA Group. Yang kedua, mensosialisasikan kepada wali murid tentang PJJ dan penggunaan Zoom Meeting. Output yang dihasilkan adalah undangan sosialisasi dan berita acara sosialisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu nasionalisme, etika publik, rule of government. Kegiatan yang keenam, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan tahapan kegiatan, melakukan kegiatan pembelajaran melalui Zoom Meeting dengan menggunakan video animasi, mengerjakan soal melalui Google Form sebagai evaluasi belajar siswa, dan memberikan instrumen kuesioner tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Output yang dihasilkan yaitu pembelajaran menggunakan Zoom Meeting, hasil evaluasi belajar siswa, dan hasil isian kuesioner oleh siswa. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu komitmen mutu dan pelayanan publik. Kegiatan yang ketujuh, melakukan pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar siswa dengan tahapan kegiatan, pemberian nilai hasil belajar siswa, menunjukkan hasil penilaian kepada siswa dan memberikan reward, menunjukkan hasil belajar siswa sebelum dan setelah melaksanakan program aktualisasi kepada kepala sekolah. Output yang dihasilkan yaitu daftar nilai hasil belajar siswa, nilai hasil belajar dan reward, data hasil kuesioner siswa, dan daftar nilai hasil belajar siswa sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu komitmen mutu dan pelayanan publik. Kontribusi terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan merupakan perwujudan dari visi SD Negeri Kayanel 2, yaitu mewujudkan siswa yang unggul dalam prestasi, dan misi dari SD Negeri Kayanel 2, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan profesional dan berdedikasi tinggi, serta tujuan dari SD Negeri Kayanel 2, yaitu menghasilkan peserta didik berkualitas terbaik. Adapun penguatan terhadap nilai-nilai organisasi yaitu yang pertama integritas, yang kedua pembelajar, yang ketiga kreatif dan inovatif, yang keempat terlibat aktif, dan yang kelima menjunjung meritokrasi. Berikut jadwal pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan yang pertama, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah
dilaksanakan pada minggu keempat bulan Agustus. Kegiatan yang kedua, membuat RPP daring, dilaksanakan pada minggu keempat dan kelima bulan Agustus. Kegiatan yang ketiga, menyiapkan bahan ajar dan merancang video pembelajaran, dilaksanakan pada minggu kelima bulan Agustus. Kegiatan yang keempat, membuat soal sebagai evaluasi belajar siswa dan kuesioner tentang pembelajaran yang telah dilakukan menggunakan Google Form, dilaksanakan pada minggu pertama bulan September. Kegiatan yang kelima, sosialisasi rencana kegiatan kepada orang tua siswa dilaksanakan pada minggu pertama bulan September. Kegiatan yang keenam, melaksanakan kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada minggu pertama hingga minggu keempat bulan September. Kegiatan yang ketujuh, melakukan pengamatan terhadap hasil evaluasi belajar siswa dilaksanakan pada minggu keempat dan kelima bulan September, dan kegiatan yang terakhir yaitu pembuatan laporan aktualisasi dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua bulan Oktober. Identifikasi kendala dan antisipasi. Dalam melaksanakan aktualisasi, tentunya terdapat beberapa kendala yang memungkinkan terjadi. Yang pertama yaitu waktu pelaksanaan aktualisasi cukup singkat, 1 bulan, sedangkan membuat video animasi sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, antisipasinya adalah memanfaatkan video pembelajaran yang sudah ada. Kendala yang kedua yang mungkin terjadi adalah terdapat beberapa kendala saat melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan Zoom Meeting, misalnya signal yang kurang bagus. Antisipasinya, video pembelajaran akan dibagikan ke WA Group setelah pembelajaran Zoom Meeting selesai. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.